Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Tujuannya adalah agar semua masyarakat Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Konsep yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat adalah dengan menggunakan sistem gotong royong. Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, dan peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko tinggi. Berkaitan hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD melakukan sosialisasi program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional bersama BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Blitar dan juga BPJS Cabang Kediri dengan tema Transformasi Mutu Pelayanan Melalui Inovasi BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan di Asmantoga, Mandiri, Dusun Genengan, Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar pada Minggu 16 Februari 2025. Turut hadir dalam sosialisasi ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Cabang Kediri Aita Purdiningsih, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Blitar Ike Yulia Pujiastuti, Kepala Desa Genengan Agus Yulianto, Eka Nandadiah Ayuranti selaku tuan rumah, serta masyarakat yang hadir dalam sosialisasi ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional itu merupakan kewajiban bagi negara untuk hadir memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia. Maka dari itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan selaku badan atau lembaga yang menjalankan program JKN. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf H, bahwa seluruh warga Indonesia berhak hidup sejahtera lahir batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, juga pelayanan kesehatan yang memadai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 16 Februari 2024 bertempat di kantor area kelurahan Desa Genengan, Kecamatan Talun, Kabupaten lewate Talun, manggone Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kita dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tema transformasi menuju pelayanan melalui inovasi BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bersama mitra anggota DPR RI Komisi 9 yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Nur Hadi SPD MH, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Di Taman Toga Mandiri, rumah almarhum Bapak Karmani, RT 1 RW 2, Dusun Genengan, Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.
Nur Hadi juga memberikan tips sebagai penyemangat pembayaran iuran BPJS Kesehatan agar lebih bermanfaat, yakni diniatkan untuk bersedekah. Sesuai jargon dengan gotong royong semua tertolong. Kepala Desa Genengan Agus Yulianto menyampaikan pihaknya sangat mendukung adanya sosialisasi program JKR yang dimotori oleh anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD, karena hal ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Ia berharap pihak BPJS untuk secara periodik melakukan sosialisasi semacam ini agar program-program BPJS Kesehatan bisa difahami dan diterima oleh masyarakat sebagai upaya menaikkan angka kepesertaan BPJS terutama di wilayah Kabupaten Blitar mencapai 100%. Dan saudara sekalian, mari kita manfaatkan momen ini, tanya jawab ini. Karena Pak Nur ini adalah mengemban amanah panjenengan. Apa yang menjadi keluhan panjenengan, apa yang menjadi unek-unek panjenengan, karena saat ini adalah yang difokuskan adalah tentang jaminan kesehatan, monggo itu dikeluhkan. Karena saya juga barusan dapat keluhan dari warga saya, beliau itu punya sakit, kalau digolong orangnya sangat miskin, padahal tiap bulan itu perlu berobat itu tidak hanya 1 kali, 2-3 kali. Tapi ketika di rumah sakit yang diakui atau yang dijamin oleh BPJS katanya hanya sekali, lainnya sulung bayar. Jadi tiap bulan itu bisa 3 kali, bisa 2 kali, tapi yang diklaim BPJS itu hanya sekali, yang lainnya bayar. Ini salah satu permasalahan di warga saya yang ada saat ini seperti itu, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menemukan sebuah solusinya, karena di dalam amanah Undang-Undang Dasar 45 sendiri menyatakan bahwasanya kesejahteraan adalah dijamin oleh negara, kesejahteraan rakyat adalah dijamin oleh negara. Salah satunya sejahtera pada rakyat adalah ketika hidup sehat. Nggih napa nggih? Ketika hidup sakit pun pelayanannya mudah, tidak berbelit-belit. Ini adalah amanah daripada Undang-Undang Dasar. Nah, siapa yang melaksanakan amanah tersebut? Ini termasuk pulau Pak Nur dan ibu-ibu ini semua. Saya ucapkan selamat datang di acara ini. Semoga nanti di yang selanjutnya oleh ibu-ibu dari BPJS kita bersama-sama menggali ilmu. Saya kira nanti banyak pertanyaan Bu, akan panjang ini nanti. Jadi saya menyapa sedikit saja. Saya berharap kedepannya Pak Nur tidak lupa dengan warga Genengan, ya minimal setahun sekali berkunjung ke sini Pak. Selain ngendangi duriannya, ada kegiatan cairnya, Tapi yang rawuh di sini semuanya bukan warga Genengan Pak Nur, termasuk ada yang dari Pelumbangan, kemudian Suruh, terus ada sebagian dari Wlingi. Artinya kita yang ada di sini bersama-sama ingin tetap tersambung silaturahminya. Walaupun saya sudah mantan Pak Nur. Insya Allah hubungan saya dan Pak Nur masih baik. Saya siap untuk menjadi perantara program-programnya Pak Nur ke depannya, sehingga Nasdem, ngapunten nih sedikit ya Pak, Nasdem tetap bisa konsisten di Dapil 5 ini. Di sini tema sosialisasi kita adalah sosialisasi program jaminan kesehatan nasional. Tadi sudah disampaikan Pak Lurah, negara harus hadir sesuai Undang-Undang Dasar 1945, harus hadir kaitannya dengan jaminan kesehatan, dan sudah diatur juga di undang-undang. Tidak hanya yang mampu saja, yang mampu membayar iuran tiap bulan, tapi yang tidak mampu negara juga hadir dengan program jaminan kesehatan nasional melalui PBI, program bantuan iuran. Bisa jadi dibantu dari anggaran APBN, bisa jadi dibantu oleh anggaran APBD. Saya mau bertanya dulu,
Di sini nuwun sewu, siapa yang sudah menjadi peserta JKN Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta BPJS atau KIS yang selama ini jenengan punya KIS atau punya BPJS gratis, tapi gratis tidak bayar alias dibayar oleh negara, ngacung. Duwe BPJS gratis ya, dibayari oleh negara. Niku wau nggih, sakniki kula tanglet sing gadah BPJS kesehatan nggih. Alhamdulillah tiap bulan mampu membayar iurannya, ngacung. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Nggih, pertanyaan yang ketiga. Sing orang kacung melu sapa? Kok melu Pak Nur itu sedang ngacung. Intinya sekarang sakit terus berubah, ekonominya ini jadi keteteran, lama-lama jadi miskin. Ini pun buatan usum Bapak Ibu. Kalau masih ada yang terjadi seperti ini, berarti bukan salah negara, tapi salah diri kita sendiri. Namanya jaminan kesehatan nasional, bukan jaminan kesehatan daerah, bukan jaminan kesehatan kabupaten, ini nasional. Lek awake dhewe mboten melu niki, lah siapa yang menjamin Bapak Ibu? Nah, tadi saya tanya Bu Ike Yulia selaku kepala kantor BPJS di Blitar, beliau menjawab, Bu, warga Blitar khususnya Kabupaten Blitar berapa yang sudah ikut BPJS kesehatan? Beliau laporan ke saya 77%, Ibu. 77% itu yang terendah nomor 2 se-Jawa Timur. Pak Nur, lek mboten derek program jaminan kesehatan nasional, mboten derek BPJS niku resikone napa? Resikone lek teng rumah sakit niku bayar. Pak Nur, lah kula mboten pengen loro, mboten usah teng rumah sakit. Nggih, alhamdulillah kula nggih sami kali jenengan, dongane niku lek iso ya sak umur-umure ya aja lara ngoten nggih. Tapi biasane wong jenenge kula jenengani menungso biasa, kalih Gusti Allah nggih diparingi ken leren gitu. Mergo lek kesen lek nyambut gawe napa akhirnya greges-greges lara dan seterusnya. Artinya apa? Kemungkinan sakit itu ada, dan itu akan menjadi pelindung untuk kita kalau kita ikut BPJS kesehatan atau jaminan kesehatan nasional. Pak Nur, kula kerjane serabutan, mboten menentu, lek ken bayar tiap bulan padahal anggota kakak kula niku wong 5, kula kok mboten mampu. Berarti jenengan nggih usul teng kepala desa melalui operator, khususnya kalau di Gendengan itu yang nangani Pak Daru, Pak nggih. Pak Daru lapor. Nanti dari Pak Daru dimasukkan database, dilaporkan ke Dinas Sosial. Dinas Sosial itu melakukan survei teng Gendengan. Estu mboten mampu nopo mampu. Oh, ternyata estu mboten mampu. Nah, akhirnya niki dilaporne teng Kementerian Sosial. Masuk DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Lah dari Kementerian Sosial niku diupdate ke BPJS Kesehatan. Baru mulai itu jenengan untuk perlindungan negara khususnya dilindungi kesehatan penjenengan. Jadi ini masalah bayar napa mboten bayar niku mboten masalah. Lek mampu monggo bayar, lek mboten mampu nggih jenengan daftar, lek mboten daftar mengke rugi piyambak. Kula abani 1, 2, 3. Matur nuwun Pak Nur, cair. Maknyes. Tepuk tangan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu kita taunya apa? Kalau ada orang sakit kita urunan ya untuk membantu. Tapi urunan kita pun untuk bayar rumah sakit itu enggak cukup. Disitulah karena biaya rumah sakit itu mahal, biaya pelayanan kesehatan mahal. Itulah kenapa program negara itu hadir namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Supaya nanti enggak ada lagi orang yang miskin enggak boleh sakit kan gitu.
karena harus mengeluarkan biaya banyak. Tapi nggak boleh sakit, tetap boleh sakit dibiayai, tapi harus jadi peserta JKN. Nggak bisa kita tiba-tiba nggak pernah bayar, nggak pernah ngapa-ngapain masuk rumah sakit mau dijamin sama JKN. Saya nggak mau bayar karena saya adalah warga negara Indonesia gitu ya. Ya, karena ada jaminan kesehatan nasional di mana kita semua memang harus menjadi peserta JKN. Itulah gotong royongnya. Jadi teman-teman kalau mendaftar JKN pun harus ikut prosedurnya. Ke vaskes tingkat 1 dulu, kecuali emergensi atau gawat darurat boleh langsung ke rumah sakit terdekat, itu juga harus diikuti supaya pelayanan kesehatannya nyaman. Kita mengikuti ketentuan yang ada. Jadi kami berharap Bapak Ibu di kegiatan hari ini bisa memberikan insight atau masukan atau pengetahuan baru terkait apa itu JKN untuk melindungi Bapak Ibu semua apabila ada kendala atau kondisi-kondisi sakit, dan juga bisa bersodakoh gitu. Ya, sodakoh bukan infaknya itu dalam bentuk iuran JKN, tapi kita juga akan bisa menikmati kondisi benefitnya pada saat atau keuntungannya pada saat kita sakit itu. Jadi Bapak Ibu, kartu KIS atau nomor kartu BPJS Kesehatannya ini sekarang sudah gabung dengan nomor NIK-nya panjenengan, dengan nomor yang ada di KTP-nya panjenengan kalau sudah menjadi peserta JKN. Lebih canggih lagi Bapak Ibu, panjenengan bisa mendownload namanya mobile JKN di HP-nya masing-masing, HP-nya yang Android atau iPhone misalnya, sudah punya iPhone. Nah, itu bisa di-download namanya Mobile JKN. Di situ ada kartu digital. Selain ada kartu digital, ternyata Mobile JKN ini banyak sekali fiturnya. Mulai dari antrian online, mulai dari ngecek keaktifan kartu. Jadi nggak perlu bingung-bingung ke kantor kami di Kanigoro sana. Ngecek, Wike ini kartu saya aktif apa enggak perlu jauh-jauh, jadi tinggal klik aja di Mobile JKN, nanti dipresani info peserta. Kalau warnanya merah di situ ada ketentuan non aktif karena iuran, lah berarti lupa bayar iuran. Seperti itu. Di Kabupaten Blitar ada kurang lebih 67 FKTP. Puskesmasnya ada 24, sisanya ada klinik Pratama, dokter praktek mandiri, dan dokter gigi praktek mandiri. Kemudian untuk rumah sakit ada kurang lebih 8 rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. RSUD-nya 2, selebihnya ada swasta. Kemudian mendapatkan perlindungan data pribadi dan juga dapat menyampaikan pengaduan. Pengaduan ini baik lisan maupun tertulis. Nah, ini juga ada petugas kami, petugas PIPP yang mana nomor kontaknya dan fotonya terpasang di setiap rumah sakit Bapak Ibu. Nanti misalnya panjenengan berobat di rumah sakit mana di Blitar gitu atau di Kota Blitar, kok mengalami pelayanan yang tidak sesuai seperti komitmen yang sudah saya sampaikan tadi contohnya, atau mungkin dimintai iur biaya, sudah sesuai hak kelasnya kok dimintai iur biaya, atau dokternya kok yang jaga kok tidak ada, yang jaga hanya perawat. Panjenengan nanti bisa konfirmasi ke petugas kami, petugas PIPP. Di setiap rumah sakit ada foto dan ada nomor WA-nya. Monggo bisa dihubungi, nanti kami bantu untuk konfirmasi ke rumah sakitnya. Kemudian ini kewajiban. Yang pertama, selain membayar iuran biar kartunya aktif, tentunya Bapak Ibu kalau mendaftar harus memberikan data secara lengkap. Kalau istrinya 1 ya 1 Pak ya yang didaftarkan. Suami istri 1, anaknya 3 ya. 4 Bapak, putrane sekawan. 2, itu juga harus disampaikan. Kemudian melaporkan perubahan diri dan anggota keluarganya. Misalnya kalau untuk PNS golongan pangkatnya ada perubahan, bisa disampaikan ke BPJS untuk update data. Melaporkan pernikahan atau perceraian itu juga harus diinfokan Bapak Ibu. Kemudian kelahiran dan nyun sewu jika ada kematian anggota keluarga, itu juga wajib untuk diinformasikan kepada kami. Menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak ya dan tidak digunakan oleh orang lain. Kemudian melaporkan pada BPJS jika ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja. Ini jika di sini ditemukan ada misalnya badan usaha swasta. Apa di sini Pak? Di sini biasanya peternakan, ternak ayam ada enggak? Misalnya ada ternak ayam, pabrik rokok,
pabrik rokok yang lokal itu sudah bekerja di situ sudah lebih dari setahun kok aku gak didaftar ke BPJS. Nah panjenengan bisa konfirmasi ke kami, Bu saya lo belum didaftar nih, sudah kerja di pabrik itu sudah lama. Nanti kami yang akan menindaklanjuti ke pabriknya, Dan ini wajib Bapak Ibu, kepesertaan ini wajib sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018, Nah ini besaran iurannya. Besaran iurannya untuk yang peserta mandiri kelas 1 per bulan 150.000 per orang per bulan, wajib dibayar. 1 kakak harus ikut kalau peserta yang mandiri. Kemudian kelas 2 ada 100.000 per orang per bulan, kelas 3 35.000. Sebetulnya yang kelas 3 ini dibayarkannya 42.000, namun yang 7.000 itu dibantu atau disubsidi oleh pemerintah. Jadi untuk peserta kelas 3 cukup membayar 35.000. Kalau membayar iuran kemana Bu Ike? Kalau membayar iuran tidak perlu datang ke kantor BPJS. Ada kurang lebih 955.000 kanal pembayaran. Kemudian untuk kanal layanan peserta atau bagaimana caranya panjenengan bisa bertemu dengan kami, akses menuju JKN biar ketemu dengan petugas BPJS Kesehatan. Yang pertama ada yang pelayanan tatap muka. Tatap muka itu ketemu langsung dengan petugas. Yang pertama ketemu di kantor cabang atau di kantor kabupaten. Kalau di Blitar ada di Kanigoro. Kalau di Kediri ada di Jalan Hasanuddin. Kalau di kota Blitar juga ada di Jalan Kalimantan, Sami Mawon. Kemudian ada MPP atau Mall Pelayanan Publik. Kalau di Kabupaten Blitar masih belum ada. Ada juga BPJS Keliling Bapak Ibu. BPJS Keliling ini kebetulan kami ke desa-desa dan juga ke puskesmas. Setiap hari Senin sampai Kamis kita rutin keliling dengan membawa mobil BPJS Keliling, warnanya putih, ada tulisannya BPJS. Kemudian juga ada petugas PIPP tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Itu Mas Angga di situ, lagi duduk-duduk ngadem di situ. Itu PIPP kami. Kemudian juga ada pelayanan yang non tatap muka atau online, Bapak Ibu. Kalau online meniko ada melalui call center 165, bisa by telepon. Kemudian ada juga Pandawa. Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Kemudian ada mobil JKN salah satunya. Yang ramai di Kabupaten Blitar itu biasanya lewat Pandawa atau mobil JKN. Ada pendaftaran rehab. Nah, rehab ini adalah salah satu inovasi kami Bapak Ibu. Rencana pembayaran bertahap ini diperuntukkan untuk peserta yang menunggak. Itu bisa dicicil, namanya rehab. Rencana pembayaran bertahap untuk tunggakannya. Oke, ini saya lanjut aja. Kemudian ada BPJS online di Kabupaten Blitar, itu juga ada namanya pelayanan BPJS online. Kami bekerja sama dengan 3 desa untuk sementara ini. Ada di Udanawu, di Ndoko, di Kalimanis kebetulan. Kemudian ada di Krisik. Nah, ini bagaimana sistemnya? Ini kami bekerja sama dengan perangkat desa. Mungkin kalau dengan ngersake Pak Agus, kita bisa koordinasi kerjasama untuk BPJS online. Jadi nanti ada kerjasama, kita akan menjadwalkan ada pertemuan melalui Zoom meeting. Lah nanti kalau misalnya ada warga yang mau daftar, tidak perlu jauh-jauh ke kantor, nanti cukup ke balai desa di jam tertentu, di hari tertentu, nanti sesuai kesepakatan. Nah ini Pandawa Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ini termasuk pelayanan online. Monggo bisa dicatat nomornya. Nomor Pandawa di 08118165165. Ini hampir sama seperti pelayanan di kantor cabang. Panjenengan daripada jauh-jauh kantor kabupaten atau kantor cabang daripada jauh ke Kanigoro bisa menghubungi ini 08118165165. Kemudian ini menu-menunya Pandawa di situ ada fiturnya mulai dari pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan dan lain-lain. Jenis pelayanan Bapak Ibu. Ini di sini ada jenis fasilitas kesehatan, ada FKTP dan ada FKTL. FKTP itu terdiri dari puskesmas, TPMD atau tempat praktek dokter mandiri,
tempat praktek mandiri dokter gigi, dan klinik Pratama atau rumah sakit kelas D Pratama. Kemudian untuk yang lanjutan di sini ada klinik utama, di Kabupaten Blitar ada klinik Puspa di Nglegok yang masuk klinik utama, kemudian ada rumah sakit umum milik pemerintah, ada RSUD Ngudi Waluyo dan RSUD Srengat, kemudian ada rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta. Kalau swasta selain yang dua itu ada Anissa, ada Wafa Kesamben, ada Aulia, ada Itihad, ada Ananda, itu termasuk rumah sakit swasta yang kerjasama dengan kami. Mohon maaf Bu, ini saya cuman mau kejelasan perihal BPJS yang saya saya udah ikut sekitar tahun 2015. 2015. Nah, begini Bu, saumpama saya yang dulunya dari kelas 1 ini mau turun kelas gitu, memungkinkan atau tidak nih? Masalahnya mohon maaf, kalau posisi saya sekarang itu beda dengan posisi saya waktu kerja di luar, itu mohon maaf. Bapak, jadi tadi di aplikasi Mobile JKN bisa diproses di situ, nanti turun kelas. Kan Bapak sudah jadi peserta BPJS sudah dari 2015 nih. Ya, kalau turun kelas itu minimal sudah 1 tahun menjadi peserta, itu bisa dilakukan turun kelas jika memang memungkinkan karena kondisi keuangan misalnya. Di situ nanti di fiturnya Mobile JKN bisa Pak, atau lewat Pandawa juga bisa. Sosialisasi ini penting disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Blitar yang sampai hari ini data yang masuk sebagai peserta jaminan kesehatan nasional itu Kabupaten Blitar masih termasuk ranking kedua terendah di Jawa Timur ya, alias sekitar 77% warganya yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Berarti ada sekitar 33% warga Blitar yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan nasional, atau boleh dikata kalau penduduk warga Kabupaten Blitar ini jumlahnya 1 juta lebih, ada sekitar 300.000 lebih warga yang belum
ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah ini boleh dikata sayang sekali, ya, eman banget, karena apa? Dengan program BPJS Kesehatan ini setidaknya kita terlindungi, ya, kaitannya dengan kesehatan yang selama ini sering juga bisa mengganggu terkait dengan roda ekonomi yang berjalan, ya. Tujuannya ya ini membuat masyarakat untuk sadar akan kesehatan itu sangat penting, Mas, ya. Terutama program preventif, ya, pencegahan. Ya. Ini kita juga sinergi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ada program PKG, pemeriksaan kesehatan secara gratis yang bisa dilaksanakan di FKTP, di tingkat puskesmas dan lain sebagainya. Kalau tahu pencegahan secara dini, maka tidak akan berlanjut kepada kasus yang lebih berat gitu ya. Dan di sisi lain, kalau memang sakit, nggak usah khawatir, sudah ada BPJS. BPJS Kesehatan dengan gotong royong semua tertolong. Matur nuwun Pak Nur. Cair, 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 maknyes. Tepuk tangan untuk kita semua.